Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita mau bincang-bincang tentang manajemen konflik pada anak. Sebagai makhluk sosial, tentu saja mau tidak mau, seringkali kita akan berhadapan dengan yang namanya konflik. Begitu juga dengan anak-anak kita, mereka akan berbaur dan akan masuk ke dalam lingkungan sosial, apakah itu di lingkungan rumah, dengan tetangga, dengan teman sepermainan, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan tempat mereka kursus, atau ketika mereka akan beranjak semakin dewasa, mereka akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai jenis karakter, dari berbagai jenis kepribadian, dengan teman-teman kerja mereka, dengan rekan-rekan mereka, atau ketika mereka akan memilih pasangan dan masuk dalam dunia pernikahan. Nah, dalam perjalanan kehidupan yang cukup panjang tersebut, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akan selalu ada konflik ketika kita ada di dalam lingkungan sosial. Itu kenapa sangat penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang manajemen konflik. Harapannya agar ketika anak-anak kita berhadapan dengan yang namanya konflik, ketika mereka mengalami konflik dengan lingkungan mereka, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka sudah mempunyai bekal tentang bagaimana cara menghadapi konflik ini dengan tepat. Ada beberapa hal yang perlu kita ajarkan kepada anak agar mereka memiliki manajemen konflik yang baik. Hal yang pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bahwa konflik ini merupakan sesuatu hal yang wajar sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial. Jadi konflik bukan sesuatu yang perlu untuk dihindari atau bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Tetapi konflik adalah sesuatu yang perlu dihadapi dan diselesaikan dengan cara yang baik agar konflik tersebut dapat menghasilkan sebuah penyelesaian yang positif. Contohnya ketika anak lagi berantem sama temennya di sekolah, kemudian anak akan cerita kepada kita, "Mama, tadi aku berantem sama temanku si A di sekolah karena dia pukul aku atau karena dia ejek aku," gitu. Nah, kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan adalah bukan mengajarkan anak untuk kemudian menjauhi temannya ini atau kemudian untuk memusuhi temannya, tapi kita ajarkan anak untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan temannya. Caranya dengan mengajarkan anak untuk mendatangi temannya, kemudian izinkan mereka berbicara, berkomunikasi tentang apa yang terjadi, tentang masalah mereka. Kemudian kalau memang memungkinkan dan atau harus untuk saling meminta maaf, ya silahkan untuk saling meminta maaf. Dan kemudian persahabatan atau pertemanan dapat terjalin kembali. Atau kalau anak kita masih kecil, belum bisa melakukan hal-hal tersebut, kita yang menunjukkan kepada anak ketika anak sedang berkonflik atau sedang berantem dengan teman sepermainannya, kita ajarkan anak untuk mendatangi temannya, kemudian saling meminta maaf, dan kemudian untuk selanjutnya mereka boleh berteman kembali. Jadi bukan untuk menghindari konflik atau menjauh dari konflik, tapi dihadapi konfliknya dan diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah memberikan respon yang tepat terhadap konflik yang terjadi. Nah, respon yang tepat ini biasanya akan dihasilkan dari buah pemikiran. Nah, kita bisa berpikir dengan baik atau kita bisa berpikir dengan jernih itu ketika kita tenang. Jadi, kita perlu mengajarkan anak untuk mengelola emosi agar anak tidak cepat bereaksi terhadap konflik yang terjadi, tapi anak memiliki kesempatan untuk berpikir dengan tenang agar dia dapat memikirkan respon apa yang tepat terhadap konflik yang sedang terjadi. Contohnya ketika
anak berantem dengan teman di sekolah, kemudian sampai di rumah anak akan cerita kepada kita, "Mama, tadi aku di sekolah berantem sama temanku karena dia pukul aku atau karena dia ejek aku." Nah, kemudian kita bisa tanyakan kepada anak, "Lalu responmu apa? Apa yang kamu lakukan ketika temanmu melakukan hal tersebut kepada kamu?" Mungkin anak akan menjawab, "Oh iya, aku balas, aku pukul balik, atau aku balas, aku ejek lagi dia." Nah, di situ kita bisa ajarkan kepada anak untuk memberikan respon yang tepat terhadap hal negatif yang dilakukan oleh temannya. Bukan dengan melakukan pembalasan, tapi kita bisa ajarkan kepada anak kalau ada teman yang jahat atau ada teman yang membuli atau ada teman yang memukul atau ada orang lain yang melakukan sesuatu hal negatif kepada kamu di sekolah, yang perlu kamu lakukan bukan membalas, tapi silakan melaporkan kepada guru yang berwenang, lapor kepada wali kelas atau guru yang saat itu bisa kamu temui. Jadi, biarkan guru yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kita bisa mengajarkan anak memberikan respon yang tepat terhadap konflik yang terjadi kepadanya pada saat itu. Salah satu hal penting yang perlu kita ketahui juga ketika kita ingin mengajarkan manajemen konflik kepada anak-anak kita adalah banyak orang tua yang berpikiran bahwa anak-anak tidak perlu mengetahui konflik yang dialami oleh orang tuanya, apakah itu dengan orang lain yang ada di lingkungan, bahkan dengan pasangan sendiri di rumah. Jadi banyak orang tua yang selalu berusaha untuk menutup-nutupi ketika mereka mengalami konflik, baik itu dengan orang lain atau dengan pasangan di rumah. Jadi orang tua selalu berusaha untuk memperlihatkan kepada anak bahwa semuanya baik-baik saja. Orang tua tidak mengalami masalah apapun, tidak mengalami konflik apapun, pokoknya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Anak-anak nggak perlu tahu ada masalah, anak-anak nggak perlu tahu kalau sedang mengalami konflik. Menurut saya ini salah satu hal yang sebenarnya kurang tepat. Karena bagaimanapun kita mengajarkan manajemen konflik yang baik dan benar kepada anak, tentu anak tetap akan melihat kepada kita sebagai orang tua karena mereka akan menjadikan kita sebagai teladan. Jadi kalau anak tidak pernah melihat orang tuanya mengalami konflik dan bagaimana cara orang tua menyelesaikan konflik tersebut, bagaimana cara orang tua merespon terhadap konflik-konflik yang terjadi, anak tidak akan banyak belajar tentang manajemen konflik itu sendiri. Karena bagaimanapun anak akan lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang kita ajarkan secara lisan kepada mereka. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau anak-anak melihat atau anak-anak tahu ketika kita mengalami konflik dengan orang lain atau bahkan dengan pasangan kita sendiri. Selama, nih catatannya, selama kita bisa menunjukkan kepada anak bagaimana merespon konflik tersebut dengan baik dan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Nah, jadi dari konflik yang dialami oleh orang tua bisa menjadi contoh teladan bagi anak ketika anak nantinya mengalami konflik. Ketika orang tua mengalami konflik dan anak mengetahuinya, apakah itu dengan melihat sendiri atau dengan kita menceritakan kepada anak melalui obrolan-obrolan ringan ketika kita ngobrol dengan anak dan kita menceritakan apa yang kita alami, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik-konflik yang kita alami, anak kemudian akan belajar, oh ternyata seperti ini cara menyelesaikan konflik yang benar. Ditambah dengan kita memberikan pengajaran-pengajaran atau kita memberikan ilmu-ilmu manajemen konflik kepada anak.
Jadi ketika dua hal ini dibarengi dengan baik, berjalan beriringan, ketika anak tetap melihat kita sebagaimana seutuhnya manusia, karena kita sebagai orang tua juga manusia, bukan malaikat yang tidak akan pernah berkonflik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ketika kita menjadi manusia seutuhnya di hadapan anak. Ya, ketika kita berkonflik dengan orang lain atau dengan pasangan kita, it's okay anak mengetahuinya, tidak masalah anak mengetahuinya, tapi kita bisa tunjukkan kepada anak bahwa kita memberikan respon dan kita menyelesaikan konflik tersebut dengan benar. Nah, dengan anak mengetahui hal tersebut, dengan anak melihat hal tersebut, dan ditambah dengan apa yang kita jelaskan, apa yang kita ajarkan kepada anak, maka harapannya anak akan benar-benar mendapatkan bekal yang baik, bekal yang cukup untuk mereka dapat menggunakannya nanti ketika mereka harus berbaur dengan lingkungannya, ketika mereka harus berhadapan dengan konflik di tengah-tengah lingkungan yang ada, mereka dapat menggunakan manajemen konflik yang kita ajarkan dan manajemen konflik yang kita tunjukkan, kita teladankan kepada mereka dengan baik. Sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap konflik-konflik yang mereka hadapi dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya.